Halo Sobat Milenial and Gen Z, bertemu kembali di hari Senin bersama saya Gilang Pandutanaya di program POV Times bersama pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis, di mana program ini membahas isu-isu terhangat dari sudut pandang editorial IDN Times. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita sapa ke Mbak Uni. Selamat malam ya Mbak Uni, karena kebetulan Mbak Uni Ya, lagi nggak di Indonesia ya Mbak ya. iya, saya ada di Washington DC untuk acara Wow Indonesia Festival memperingati 75 tahun hubungan Indonesia-Amerika, hubungan diplomatik dan juga 79 tahun HUT kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini sudah lewat tengah malam. Mbak ya, semoga selalu dijaga kesehatannya di sana ya Mbak ya. Iya, agak batuk nih. Mbak Uni, ini kan kemarin kita Jumat juga sempat POV ya, di mana sebelumnya ada aksi demonstrasi yang menuntut mengenai keputusan MK yang DPR ya, DPR adanya perbedaan dari keputusan MK sebelumnya. Namun ternyata pada hari Minggu kemarin DPR dan KPU ini sepakat bahwa akan merujuk sesuai Undang-Undang Pilkada RUU Pilkada MK mengenai pasal 60 dan juga 70. Nah, Mbak Uni, apa yang bisa disampaikan dari sudut pandang editorial IDN Times, Mbak? Ya, kebetulan kita kan ini hari Senin kita baru aja selesai rapat editorial mingguan ya. Dan kita monitor apa yang sudah diliput berkaitan dengan aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang berarti juga membangkang terhadap putusan MK nomor 60 dan juga nomor 70. Yang nomor 60 adalah membuka peluang kepada partai-partai yang tidak memiliki wakil di parlemen atau di DPRD untuk mencalonkan dan juga menurunkan ambang batas. Sehingga dalam konteks ini yang paling sering dibahas, PDIP misalnya, meskipun sendirian bisa mencalonkan untuk di Jakarta ya. Dan baru saja kami mendapatkan informasi bahwa insya Allah PDIP akan mengusung Anies Baswedan sebagai cagup dan Rano Karno, kader dari PDIP sebagai cawagup untuk Jakarta. Anies nyaris tidak memiliki peluang karena tidak cukup partai yang mendukung, tetapi dan juga PDIP sempat tidak punya peluang sebelum ada putusan MK. Nomor 70, putusan MK nomor 70 itu kan yang mengubah ambang batas yang dimaksudkan tadinya mengubah eh, ambang batas usia ya. Dan ini dia dianggap membuka peluang bagi Kaisang putra Presiden Jokowi. Karena tadinya diusulkan penetapan 30 tahun itu adalah pada saat pelantikan, bukan pada saat pendaftaran. Dan semuanya sampai 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 detik inilah paling nggak kita ngobrol ya, Gilang, sudah sepakat antara DPR dan juga KPU, PKPU-nya segera bisa diumumkan bahwa benar-benar sesuai dengan putusan MK 60 dan putusan MK 70. Tentu saja ini harus kita sambut baik, tapi tetap kita kawal terus seperti POV kita sebelumnya. Dan ini adalah hasil dari kawalan ya, pengawalan yang dilakukan oleh ribuan orang, ribuan warga, tidak hanya di Jakarta ya, tidak hanya di Jakarta, tapi ini aksi ini terjadi di hampir semua provinsi di Indonesia, di kota-kota besar ya, yang melakukan hal yang sama. Dan yang menjadi ujung tombak itu adalah para mahasiswa dan juga akademisi ya, karena misalnya 1.000 dosen di apa namanya di UGM ya itu menyampaikan dukungannya terhadap Mahkamah Konstitusi ya, menyampaikan dukungannya terhadap eh, upaya-upaya untuk menjaga marwah dari demokrasi dan konstitusi Indonesia. Lalu Dewan Guru Besar Universitas Indonesia juga sebelumnya melakukan hal yang sama pada tanggal 22 Agustus, pada hari di mana terjadi aksi besar-besaran yang berlanjut
dilakukan di tanggal 23 Agustus. Dan berbagai kampus akademisi juga melakukan hal yang sama. Jadi memang ini adalah sebuah fenomena yang buat saya yang meliput reformasi tahun 98, ini seperti deja vu ya. Tidak sampai mahasiswa tidak sampai menduduki gedung kura-kura di MPR ya. Tapi ini semangat ya, semangat dari warga yang ditunjukkan oleh adik-adik mahasiswa sebagai ujung tombaknya, yang kita melihatnya itu tidak politis, tidak peduli ini bukan untuk si A, si B, tapi mereka concern bahwa ini ada titik di mana tidak boleh lagi ada upaya-upaya untuk membangkang atau melawan putusan Mahkamah Konstitusi. Demokrasi harus tetap dijaga dan politisi tidak boleh kemudian justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, ini yang saya lihat, Gilang, yang juga kita di editorial melihat suasana. Tapi tetap harus dikawal nih, karena pendaftaran pilkada kan tanggal 27 besok ya, eh, 27 Agustus sampai 9. 29. Iya. Tapi kemarin kalau kita ngobrolin sebelumnya kan sampai pendaftaran ya. Nah, pendaftaran kan 27 sampai 29. Apakah masih ada celah lagi akan adanya perubahan-perubahan gitu, Mbak? Mudah-mudahan tidak. Waktu itu kan saya katakan kalau misalnya KPU main-main, maka ribuan demonstran itu akan pindah mendemonya di kantor KPU, dan ini tentu kita tidak harapkan ya. Jangan coba-coba lah ya, jangan coba-coba untuk mencoba untuk mencari celah ya. Dan saya melihat begini juga, KPU dan Komisi 2 DPR RI yang dari konteks parlemen nampaknya memang didorong oleh suasana kebatinan yang sudah berubah ya di partai-partai ya. Yang punya kemungkinan untuk menekan KPU seperti kasus-kasus sebelumnya kan adalah partai-partai politik. Tapi kita lihat misalnya di Golkar ya, Kimplas ini sudah mulai cair. Contohnya Airin ya, Airin ini kan sebenarnya tokoh Golkar dan bahkan memimpin tim pemenangan daerah untuk kubu 02 di Pilpres kemarin, sudah ditetapkan sebagai calon gubernur Banten dari kubu PDIP, padahal dia kader Golkar dan dia dari terah kader Golkar yang sangat mengakar di Banten ya, dari keluarga klannya Ibu Atut ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya Kim dalam hal ini Golkar sebagai partai dengan suara terbesar di parlemen di kubu Kim sudah tidak bisa juga menahan ya, Airin untuk dicalonkan dari PDIP. Ini kan menarik ya, dan kita akan melihat apakah Kim Plus ini kemudian juga akan apa yang dilakukan oleh Airin ya, itu juga akan menular di daerah-daerah yang lain. Kita akan melihat dalam 3 hari ini ya, 3 hari ke depan pendaftaran pilkada, bagaimana pergeseran dukungan yang dilakukan di kubu Kim Plus misalnya ya. Kemudian partai-partai juga sudah secara terbuka mengubah pandangannya, mengubah sikapnya berkaitan dengan dukungan terhadap putusan MK ya. Termasuk partai-partai yang di Kim Plus ya, yang sama-sama kemudian termasuk PKS ya, yang mengatakan mendukung putusan MK. Padahal sebelumnya kan ada semacam kita membaca nuansa bahwa partai-partai di Kim Plus itu tidak mendukung putusan MK. Jadi memang mudah-mudahan ini adalah tanda bahwa PKPU yang patuh dan mengikuti sepenuhnya putusan MK 60 dan 70 itu benar-benar akan ditetapkan. Mbak, tapi apakah ini ada campur tangan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto yang notabene karena masuk di Kim Plus, dan apabila memang ada perubahan ketidaksetujuan antara pasal 60 dan 70 ini akan menurunkan elektabilitas Presiden terpilih gitu? Mungkin saya koreksi Gilang, bukan kan Presiden terpilih,
Jadi sudah nggak ada isu soal elektabilitas kan, ini bukan Betul ya? kampanye lagi. Jadi kan kita pernah membahas bahwa ini mungkin adalah kesadaran yang baik menurut saya dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang tidak ingin krisis konstitusi ini justru menjadi semacam yang mengantarkan dimulainya presidensi dari Pak Prabowo Subianto. Dan karena itu bagaimanapun sebagai presiden terpilih yang mestinya sekarang apalagi tinggal 2 bulan, pada dasarnya Pak Prabowo itu sudah menjadi kayak semacam ya pemimpin lah ya, yang apa mestinya lebih didengar ke depan ketimbang Presiden Jokowi yang sudah waktunya harusnya legowo untuk mulai tidak banyak melakukan intervensi-intervensi dan bahkan membuat kebijakan-kebijakan yang substansial menjelang masa akhir ya, menjelang masa akhir dari pemerintahannya. Nah, jadi sekarang komando ada di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan politisi kan semua seperti itu ya. Most of the politician itu akan ngikutnya pada yang berkuasa ya, pada yang berkuasa sehingga wajar kalau kita lihat bahwa sekarang semuanya lebih mendengarkan kata-kata dan keinginan dari presiden terpilih, termasuk dalam konteks bahwa Pak Prabowo ingin supaya suara rakyat didengar ya, terutama yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hukum di Mahkamah Konstitusi karena kalau hukum tidak dihormati dampaknya luar biasa besar termasuk di bidang ekonomi ya, termasuk di bidang investasi. Oke, berarti kemungkinan ada Mbak ya, karena kan juga melihat nantinya juga akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Oke. Mbak Uni, Ya, terima kasih banyak untuk POV hari ini. ya, Salam sehat selalu Mbak, semoga kita bisa mengawal terus ya di berikutnya di tanggal 27 sampai tanggal 29 ya. Di mana tanggal ya, 28 nanti dikabarkan Ridwan Kamil dan Suswono mulai mendaftar Mbak ya. ya, ya, betul. Nah, kita kawal terus bersama ya. Terima kasih Ya, Mbak Uni dan terima sehat-sehat kasih selalu ada di teman-teman sana. semuanya. Heeh. Kita bertemu lagi di Ya. POV Times berikutnya. Salam sehat, sampai jumpa.